Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tutup pendaftaran peserta Pilkada 2020 Minggu tengah malam tadi. Hasilnya, sejumlah daerah terancam menggelar pilkada dengan calon tunggal. Selain itu, 37 calon kepala daerah positif COVID-19. Tepat tanggal 5 September 2020 tengah malam, KPU menutup pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020. Hingga penutupan pendaftaran, masih terdapat sejumlah daerah dengan satu pasang calon alias calon tunggal. Itu kemudian akan di KPU di daerah akan memperpanjang selama 3 hari, berarti terhitung mulai besok ya, tanggal 7, 8, 9. Kalau ternyata memang yang daftar cuma itu, kemudian khusus di daerah-daerah tersebut, itu pilkada ditunda oleh KPU setempat dan diatur jadwal ulang ya. Dalam rangkanya adalah untuk melakukan sosialisasi 3 hari. Hingga saat ini sudah terdaftar 687 pasangan calon, baik cagup-cawagup maupun calon pasangan wali kota atau bupati. Dari seluruh wilayah di Indonesia yang menggelar pilkada, terdapat 28 daerah dengan pasangan calon tunggal. Sementara KPU juga mencatat ada 37 calon kepala daerah peserta pilkada serentak dari 21 provinsi yang positif terpapar COVID-19. Bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, 37 calon. Nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi, karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Jadi 37 dari 21 provinsi yang sudah masuk laporannya. Selanjutnya, tahapan pilkada akan memasuki masa verifikasi persyaratan pasangan calon, termasuk tes kesehatan yang digelar hingga 23 September mendatang. Sementara penetapan pasangan calon digelar pada 23 September mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Para calon kepala daerah di sejumlah wilayah sudah mendaftarkan diri ke KPU. Sayangnya, tidak sedikit dari pasangan calon datang mendaftar dengan masa yang abaikan protokol kesehatan. Meski pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatia Syahrizal mengimbau pendukungnya agar tetap tertib, kerumunan massa tak bisa dihindari. Tanpa menjaga jarak, mereka meneriakan dukungan di kawasan Taman Jam Gadang di pusat kota Bukit Tinggi. Massa simpatisan kemudian berjalan kaki sejauh 200 meter menuju gedung KPUD. Di Ponorogo, Jawa Timur, arak-arakan digelar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Ipong Muhlisoni dan Bambang Triwahodo mendaftar ke kantor KPUD Ponorogo. Mengesampingkan protokol kesehatan, simpatisan bahkan menggelar pentas kesenian di depan kantor KPUD Ponorogo. Himbau kepada warga masyarakat Kota Ponorogo agar pentas seni yang digelar terpaksa dibubarkan polisi karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Aksi pendukung ini juga memicu kemacetan lalu lintas di sekitar gedung KPUD Ponorogo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanggapi maraknya pelanggaran protokol kesehatan selama masa pendaftaran pilkada, Presiden desak Kemendagri dan polisi siapkan sanksi tegas. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu, agar betul-betul ini diberikan peringatan keras.